tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Tugas modul 2.1.A.8 Koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan presensi belajarnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya, sehingga mereka tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami apa saja karakteristik dan strategi dari pembelajaran tersebut. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar menarik peserta didik untuk belajar, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dalam kurikulum, memiliki penilaian berkelanjutan, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar peserta didik, dan manajemen kelas dengan efektif. Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, guru perlu mengatur jenis informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran dan guru dapat memetakan kesiapan belajar peserta didik. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses menekankan pada pendidik terkait dengan pemahaman proses belajar peserta didik secara berkelompok atau mandiri. Dalam aspek ini berhubungan dengan cara peserta didik memproses ide dan informasi. Bagaimana peserta didik berinteraksi melalui proses. Peserta didik memproses ide dan informasi melalui aktivitas belajar, kegiatan belajar, dan kegiatan pengelompokan. 3. Diferensiasi produk. Produk merupakan hasil akhir dalam pembelajaran dengan menunjukkan kemampuan peserta didik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam menyelesaikan pembelajaran. Dalam aspek ini, pendidik mengevaluasi materi dan memberikan materi kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang menentukan hasil belajar. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami secara mendalam peserta didiknya, baik dalam hal kesiapan belajar, minat belajar, maupun profil belajar murid. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi terdapat aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar peserta didik harus diketahui untuk menentukan pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, guru dapat menentukan metode, teknik, media ajar yang sesuai dengan karakter peserta didik di kelas. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik adalah mengamati perilaku peserta didik, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, berbicara dengan guru dan murid sebelumnya, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, dan membaca rapor peserta didik dari kelas sebelumnya. 2. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mengetahui minat peserta didik juga menjadi hal penting bagi guru agar mampu mengelompokkan peserta didik berdasarkan minatnya. Minat siswa mengacu pada hal-hal yang menarik perhatian, rasa ingin tahu, dan melibatkan peserta didik. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan
atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka memahami pelajaran dengan baik. Penilaian pada pembelajaran diferensiasi ada 3, yaitu 1. Assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran, berfungsi sebagai penilaian formatif. Kedua, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, yang berfungsi sebagai penilaian sumatif. Ketiga, assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Dalam modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara (KHD), pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Karena berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 menyatakan bahwa seorang guru harus mampu menggali nilai-nilai yang ada pada dirinya, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid pada pembelajaran. Guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan dalam rangka memotivasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak adalah dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan peserta didik yang beragam dapat terpenuhi dengan baik, tercapainya pembelajar sejati dengan profil pelajar Pancasila dan terwujudnya cita-cita merdeka belajar. Kaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4, di mana pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dapat membentuk budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu perwujudan dari bentuk pelaksanaan keyakinan kelas. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, murid menerapkan beberapa keyakinan kelas, diantaranya saling menghargai pendapat teman, bekerja sama, menciptakan rasa aman, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang tercipta dari adanya pembelajaran berdiferensiasi.